kayak orang mau mati. Saya bilang, saya titip pesan sama kamu 2 hal. Yang pertama, silakan kamu cari istri lagi, saya bilang. Karena ini demi kebaikan kamu dan anak-anak. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Saya Syoni, saya adalah seorang kanker survivor. Jadi saat ini saya mau membagikan pengalaman yang sangat berharga yang terjadi hampir 2 tahun dalam hidup saya. Saya tervonis sebagai kanker payudara stadium 2A dengan benjolan ukuran 2,10. Nah, pas kemo pertama kali terjadi, saya rasa hari pertama oke, nggak masalah, oh saya bisa nih. Ternyata efeknya terjadi ketika hari kedua, dimana hari kedua itu sungguh serangan sangat dahsyat dari efek kemoterapi. Saya mengalami mual yang luar biasa, lalu saya mengalami vertigo, saya mengalami seperti sakit mah, nyeri lambung yang luar biasa dahsyatnya. Hari demi hari seperti itu, nggak berkurang sama sekali rasa sakit itu. 2 minggu setelah kemoterapi, rambut saya mulai rontok. Di situ saya benar-benar down dan frustasi. Lalu saya jalanin kemoterapi yang kedua, 3 minggu kemudian. Dan kayaknya rasanya mau mati, kayaknya saya nggak punya harapan. Saya harus siapin, harus prepare suami dan anak saya. Yang terpikir saat itu ada saya ajak suami saya ngobrol, saya bilang gini, "Pah, kayaknya saya nggak sanggup nih, kayak begini terus, karena mual luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, udah bener-bener kayak orang mau mati." Saya bilang, saya titip pesan sama kamu 2 hal. Yang pertama, silakan kamu cari istri lagi, saya bilang. Karena ini demi kebaikan kamu dan anak-anak. Saya bilang, karena saya pikir saya mungkin gak bisa jadi istri kamu untuk menemani kamu sepanjang hidup kamu. Karena saat itu kepikiran hanya ya mati lah pasti. Saya bilang begitu, dan suami saya hanya diem. Saya bilang, cari istri. Saya bilang, gak perlu cari istri yang sayang anak. Yang penting sayang kamu. Kalau sayang kamu berarti dia akan sayang anak-anak. Lalu yang kedua, saya bilang yang terakhir, saya mau ketika saya nanti meninggal, di rumah duka itu tidak boleh ada kesedihan. Yang ada adalah sukacita. Saya bilang, saya nggak mau rumah duka saya orang datang dengan nangis-nangis, saya nggak mau. Saya mau mereka datang, tulis kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membahagiakan tentang saya. Dan saat itu suami saya hanya bilang, ya sudah, yang penting sekarang jalanin aja step by step, kita nggak tahu ke depannya. Rencana Tuhan mungkin ya, Tuhan tiba-tiba kirim upline saya, lalu upline saya bilang, oh iya, tahu nggak, kita punya produk namanya Bioglass, itu bagus loh. Dia bilang bisa bantu mungkin mengurangi efek kemo kamu, sampai mengurangi ukuran benjol payudara kamu. Saya bilang, nggak percaya gitu loh. Apalagi dia kirim foto cuma seperti ini, lempengan ini gitu. Ini kan seperti gelas. Saya bilang, nggak mungkin gitu. Lalu saya tanya suami, ya udahlah apa salahnya kita coba begitu. Saya coba pakai ini, saya cuma alirkan di air, jadi saya rendam aja, saya nggak suling karena saya udah nggak sanggup lah. Saya pikir udah rendam aja yang gampang di satu pitcher, saya minum, lalu satu bioglassnya saya cuma tempel. Jadi sebelah sini saya hanya tempel begini aja. Pokoknya begitu nggak enak saya tempel. Kadang sampai saya bawa tidur. Ketika kemo ketiga itu bener-bener dia USG sampai bilang, loh ibu benjolannya kemana? Kok saya pegang di raba-raba nggak ada. Waduh, saya bilang saya nggak tahu. Soalnya biasanya kalau obat kemoterapi itu ngilanginnya bertahap, dia nggak langsung hilang. Jadi begitu kemo ketiga, saya lewatin efek sampingnya itu dengan enak banget. Maksudnya tetap mual, tetap sakit, nyeri lambung tetap, tapi nggak sedahsyat kemo 1 dan kemo 2. Radiasi 1, 2, 3 sampai terakhir radiasi 25. Saya nggak ada rasa apa-apa loh, nggak punya efek samping sedikit pun. Habis itu saya cuma mengalami hitam, tapi kulit saya juga nggak terkelupas, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena teman-teman yang radiasi 15 kali udah terkelupas dan rasa perih. Saya enggak tuh, saya cuma pakai Bioglass. Halo, salam MCI, Assalamualaikum, aku Adinda Farani. Baru gabung di MCI karena kegunaannya sebenarnya, bukan karena bisnis awalnya. Jadi aku tuh punya penyakit sinus akut, sinusnya kering sehingga nggak bisa keluar. Sinus akut tuh sinusnya kering nggak bisa keluar. Itu udah setiap tahun aku pasti diopnam.
setiap bulan aku pasti ke dokter bisa 2-3 kali. Ini salah satu saksi hidup aku nih, temen aku, anak aku, adik aku, salah satunya. Tahu deh pokoknya kalau Adinda itu penyakitan. Ya, teman-teman kantor apalagi udah sering aku cuti sakit segala macam. Terakhir aku tuh kena kayak nggak bisa napas. Jadi setiap aku rebaan sedikit aja, itu nafas aku tuh langsung berhenti, kayak ketutup slam, kayak gitu. Nah, selama 2 bulan aku tuh tidur duduk, bener-bener duduk. Setiap miring sedikit, aku pasti kebangun karena nggak bisa napas. Terus anak-anak udah langsung buka-buka pintu, kasih oksigen. Oksigen kalengan tadinya 1 kaleng 2 hari sampai jadi 1 hari 5 kaleng. Bayangin 5 kaleng kali 50.000. Sampai akhirnya dipinjemin sama kakak ipar oksigen yang besar tuh. Karena aku udah sampai kurus kering, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, ngomong aja tuh baru mau ngomong mau ini, baru mau ngomong mau, udah nggak bisa napas, pakai oksigen. Mau minum, ngambil oksigen lagi, udah nggak bisa deh, pokoknya udah. Aku tuh bener-bener ngerasain tuh udara tuh harus bayar. Mau ngirup udara aja bayar, ya kan, karena harus pakai oksigen kan, nggak gratis kayak kita sekarang nih. Nah, habis masuk rumah sakit 1 minggu, aku pulang keadaan nafas masih pendek-pendek. Nah, kebetulan adik aku udah gabung di MCI. Sebelumnya dia udah nawarin, cuman aku pikir kan aduh MLM males ya gitu. Terus tapi karena dia ngeliat aku sakit kayak gitu, coba deh ikhtiar nih. Aku dikasih pinjam bioglas yang gede ya, sama senternya ya. Nah, adik aku cuma bilang, coba kamu ikhtiar kayak senterin ya tiap hari. Kalau malam pakai senternya, kalau siang lebih baik pakai sinar matahari. Nah, aku laksanain tuh. Jadi kalau pagi-pagi aku senter di matahari langsung, dada aku buka nih baju sedikit, punggung aku senterin sama matahari, malamnya aku pakai senternya. Alhamdulillah itu nggak pakai lama ya, cuman 2-3 hari aku tuh udah nggak pakai oksigen lagi di rumah. Alhamdulillah, terus nafas juga udah enak. Nah, karena aku udah ngerasain manfaatnya, akhirnya aku bilang dong sama adekku, aku mau dong ada apa aja sih. Akhirnya aku mulai tuh beli paket ya, yang ada kalungnya. Kebetulan waktu itu apa sih LSWK ya, yang sel itu yang dipakai Asanti. Nah, itu aku pakai sekalian, aku sama botol minumnya juga. Karena aku udah pakai, teman-teman aku sama keluarga kan ngeliat tuh perubahan kan. Oh iya nih, tumben nih bulan ini nggak masuk rumah sakit. Tumben nih bulan ini nggak ke dokter gitu. Tumben nih nggak ganggu orang tidur kan, biasanya aku nggak bisa bangun. Cepet oksigen, pasti begitu. Kayak begitu sampai ngerasain tuh kayak gitu, bener-bener sengsara banget deh. Aku tuh udah sampai kayak hopeless, ya Allah, masa sih umur cuma segini gitu, anak-anak masih butuh orang tua kan, aku juga masih kerja gitu. Ya semenjak pakai MCI ini alhamdulillah aku bener-bener Allah kasih petunjuk, aku dikasih ikhtiar lewat MCI, Allah kasih kesembuhan. Ya makanya sekarang aku tuh share ke teman-teman, ke orang-orang tuh bukan apa-apa ya, karena aku ngerasain pernah sakit. Ayo coba gitu loh. Coba dulu, jangan langsung underestimate. Kita harus yakin, siapa Allah kan menilai ikhtiar kita. Kalau kita ikhtiarnya kenceng, ya Allah kasih kesembuhan, insya Allah. Nah, kebetulan saya dikasih kesembuhannya lewat MCI, alhamdulillah. Oh, udah lama Bu. Udah lama, udah berapa bulan ini kami 200 lebih aja. Yang cek 400 tuh udah ada berapa bulan sebelum beli ini ya. Udah beli pun tapi belum rutin minum gitu, udah masih 400. Bu dokter sini pun sampai heran. Udah ibu minum apa Bu katanya? Tuh 220 kemarin. Kasih tahu lah, saya minum bioglas, Tan. Kan tanpa obat sekarang kan Ibu kan? Maksudnya mengurangi lah kan? Mengurangi kan? Tinggal sehari sekali aja, satu aja yang enggak dosisnya enggak tinggi. Biasa. Tadinya dosisnya yang tinggi, yang 1 bulan itu 570 rupiah, 70.000 sebulan. sebulannya itu.
Se 200 berapa ringgit ngono lho Bu? 270 ringgit ya Pak ya? Ya, Ah, saya dikalah ke 600. itu loh satu bulannya itu Bu. 700. Ah, 710 tiap bulan itu Bu. Sekarang nggak ada aku minum itu. Kalau dokter saya nggak mau ngasih itu lagi. Udah 200. Udah cek itu 200. Kemarin kami berobat minggu yang kemarin itu. Berarti setelah dispenser Bioglas ini datang, udah mulai rutin minum itu. Rutin minum ini kan Bu. Tapi kalungnya masih dipakai terus. Pakai terus kalungnya. Kamu kan minum susu, harga susu 75, 15 hari makannya habis susu badan pegal-pegal. Oh, setiap kali susu habis badan pegel-pegel ya? Lagi, nggak kuat pakai motor. Ya so kami kan pakai motor, pergi rumah sakit umum, mandi mayat. Oh. Tugas neneknya tidak tahu maghrib, tidak tahu tengah malam, pokok pagi, siang, kapan ditelepon berangkat ke motor. Kalau siang, tahu-tahu kami tidak ada duit lagi beli apa? Di susu. Beli susu lah 85.000 satu kotak, 2,5 kilo. Tidak cukup habis 15 hari. Yo. Cuman 10 hari lagi. Tak kuat beli susu. Ada yang ngomong beli Bioglas nih. Oh, sempat kuling naik pakai jerigen pakai motor jadi bawa. Oh, bawa jerigen buat jerigen alirin 5 air liter sini, Bioglasnya. 5 liter sini. Kadang belakang taruh bawa motor depan amin. Sampai 3 kali 12 liter badan terasa enak. Mana ngambil duit ya? Harganya 2 juta. Kami tak ada duit. Kami orang tak punya. Minta semua anak tak mau ngasih. Untuk apa mama duit 2 juta katanya. Banyak kan duit. Kami tak ada duit. Tahu tak ada semua anak bilang lah, ni boleh cicil. Lah siap semua, baru kami bawa pulang. Mau nih ngasih. Jadi udah lunas baru saya bawa pulang. Sudah lunas, kami berpulang. Sudah itu kami masuk corong air itu yang besar, masuk tempat air aqua. Kami gitu terus, atau kami minum itu terus. Asal kami minum air di luar, tidak ada dimasak itu, ini gatal-gatal tenggorokan. Kalau minum air di luar yang bukan Bioglas. Kami sekarang kemana-mana kami bawa pakai botol aqua yang kecil. Minum air itu terus, air Bioglas. Kami just stick tu kami capek badan itu, gosok tu ini, aman. Pokok ke pokok semua badan. Cucu macam itu juga biasa melompat-melompat terus tiap malam dipijit-pijit. Sekarang digosok itu sekali semalam. Tak ada lagi pijit-pijit. Sekarang ibu udah nggak minum susu? Tak minum susu, tak suntik Norbion. Oh, tadinya suka suntik Neurobion ya ke puskesmas ya. Iya. Sekarang sudah? Tak lagi semua. Kemarin ada pilek kan? Bioglas tu kami tempel sini, sekarang biostik tu kami gores-gores ke sini. Tahu-tahu hilang pilek. Makan pel 4 biji sekali makan satu kebaliat tu. Tahu-tahu tak mempan. Bioglas tu kami tempel sini, muka kami ni biostik cekok. Oke. Cekok itu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya.